Di setiap budaya pasti ada ungkapan-ungkapan atau peribahasa umum yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Tentunya di Amerika juga. Kalau kamu menambahkan peribahasa ketika bicara dalam bahasa Inggris, itu kedengarannya itu keren gitu loh guys. Aku sudah pernah bikin video tentang peribahasa dalam bahasa Inggris a long time ago, jadi sekarang aku bikin part 2-nya. Karena peribahasa dalam bahasa Inggris itu banyak sekali guys. Peribahasa-peribahasa dalam bahasa Inggris kadang ada juga loh yang mirip dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia. You can lead a horse to water, but you can't make him drink. Kamu bisa menuntun seekor kuda menuju air, tapi kamu tidak bisa membuatnya minum. Ini adalah classic American proverb yang artinya kamu bisa membantu seseorang, tapi pada akhirnya orang itu harus bisa membantu dirinya sendiri. Jadi ibaratnya there's only so much you can do to help someone. Jadi kamu bisa membantu seseorang semaksimal mungkin, tapi pada akhirnya dia harus membantu dirinya sendiri. Menebak arti peribahasa dalam bahasa Inggris itu bisa jadi latihan yang menyenangkan loh. Kalau peribahasanya begini, kira-kira artinya apa ya? A bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush. Satu burung di tangan seharga dua di semak-semak. Kurang lebih gitu artinya. Peribahasa ini mengajarkan kita untuk bersyukur akan apa yang kita punya. Jadi kalau kita punyanya satu, ya itu kita syukuri gitu. Karena itu meskipun cuma satu, tapi itu sangat berharga. Don't count your chickens before they hatch. Jangan hitung ayammu sebelum mereka menetas. Kira-kira apa artinya? Ini juga peribahasa yang populer di Amerika. Artinya, jangan bikin rencana kalau belum pasti. Jadi tunggu telurnya menetas dulu semuanya, baru dihitung ayamnya gitu. Jadi supaya nggak kecewa. Jadi jangan bikin rencana dulu kalau semuanya belum pasti gitu. Takutnya kecewa. A friend in need is a friend indeed. Ini artinya jelas banget ya. Seorang teman saat dibutuhkan itu adalah seorang teman yang sebenarnya. Artinya cukup jelas. Teman yang sebenarnya adalah teman yang ada di saat kamu membutuhkan dalam suka dan duka. A friend in need is a friend indeed. Give someone an inch and they'll take a mile. Ini kalau versi Indonesianya itu ibarat dikasih jantung minta hati, dikasih hati minta jantung. Kebalik ya? Ya kebalik. Dikasih hati minta jantung. Jadi kurang lebih artinya sama dengan itu. Every gray cloud has a silver lining. Every gray cloud has a silver lining. Gray cloud ini artinya awan yang mendung ya. Jadi kalau kalian perhatikan awan yang mendung itu di pinggirnya itu ada kayak semacam silver lining gitu, kayak ada garis keperakan gitu ya. Di setiap awan mendung pasti ada garis keperakan di sisinya. Kira-kira apa artinya? Ini kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya selalu ada hikmah di setiap kejadian. Dalam hal ini adalah kejadian yang tidak menyenangkan ya, karena ibaratnya adalah gray cloud, mendung, awan mendung. Jadi di setiap kejadian yang tidak menyenangkan itu pasti ada hikmahnya. Jadi gray cloud ibaratnya kejadian yang tidak menyenangkan, silver lining, garis keperakan itu ibaratnya keindahan gitu. Selalu ada keindahan di balik kemendungan, kurang lebih kayak gitu guys. Beggars can't be choosers. Orang yang meminta-minta, beggars ya, ibaratnya pengemis gitu ya. Di sini arti harfiahnya adalah orang yang minta-minta itu nggak bisa memilih. Artinya kalau orang yang nggak punya pilihan, ya nggak bisa milih gitu, harus terima dengan apa yang dikasih gitu loh guys. Jadi kalau kamu nggak punya pilihan, ya kamu nggak usah sok-sokan milih gitu. Kamu terima aja, bersyukur aja dengan apa yang dikasih ke kamu gitu. Don't make a mountain out of a molehill. Don't make a mountain out of a molehill. Kalian tahu molehill itu apa? Molehill itu bukit kecil yang dihasilkan dari binatang penggali tanah. Jadi mole ini adalah nama binatang penggali tanah yang kalau dia menggali, dia akan membuat semacam bukit kecil gitu yang di tengahnya ada lubangnya gitu guys. Jangan membuat gunung dari molehill. Suami aku sering banget ngomong ini kalau kita lagi berantem. Jadi artinya jangan membesar-besarkan masalah. Kalau molehill ya udah molehill aja, nggak usah dibikin gunung gitu. It's darkest before the dawn.
Ini ibaratnya kayak habis gelap terbitlah terang. Dawn di sini artinya adalah fajar. Jadi pagi hari ketika cahaya matahari mulai menyingsing ya. Setelah ada kegelapan pasti ada cahaya. Semangat semuanya. There are plenty more fish in the sea. Ini udah jelas banget ya, artinya sama dengan masih banyak ikan di laut, Bo. Yang lagi ada di toxic relationship, hempaskan aja. There are plenty more fish in the sea. We'll cross that bridge when we get to it. We'll cross that bridge when we get to it. Kalau kita udah nyampe ke jembatan itu, baru kita nyebrang. Artinya apa kira-kira? Suami aku juga sering banget ngomong ini guys. Jadi peribahasa ini sering digunakan dalam situasi dimana misalnya kita lagi ada masalah gitu ya. Jadi yang diselesaikan itu masalah yang ada di depan kita dulu aja gitu. Nggak usah overthinking, mikirin yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi, baru dipikirin. Kurang lebih gitu guys. So, we'll cross that bridge when we get to it. There's more than one way to skin a cat. There's more than one way to skin a cat. Ini kayak agak serem sih ya. Skin a cat. Ini kurang lebih artinya sama dengan ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk mencapai sesuatu. The grass is greener on the other side of the fence. Rumput tetangga selalu lebih hijau. The apple doesn't fall far from the tree. The apple doesn't fall far from the tree. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. A leopard doesn't change its spots. A leopard doesn't change its spots. Bisa juga a tiger doesn't change its stripes. Artinya sama. Leopard itu macan tutul ya. Kalau tiger itu macan yang belang-belang itu. Jadi macan itu nggak akan merubah kulitnya. Kalau dia stripe ya stripe. Kalau dia macan tutul ya macan tutul. Artinya karakter seseorang itu nggak akan berubah gitu. Jadi kalau kamu lagi ada di toxic relationship dan kamu berharap dia akan berubah, entahlah ya. Sekali dia bohong, dia akan bohong lagi. Karakter seseorang gak akan berubah. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa di-share dan sampai ketemu di video selanjutnya.